Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membangun ibadah pada petang hari ini. Kita mulai dengan bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada petang hari ini kita lakukan hanya di dalam kuasa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah sumber dari segala kehidupan, berkat, dan damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk dan mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424. Kita pujikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak
Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, di tengah-tengah ibadah pada saat ini, kami hadir di hadapan Tuhan dengan membawa segala keberadaan kami. Hanya satu hal kami memohon, Engkau hadir Tuhan, membersihkan hati kami, sehingga hati kami benar-benar bersih, seperti Tuhan yang selalu melayani, mengasihi dengan hati yang penuh dengan kasih sayang. Lebih-lebih Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau juga hadir, membersihkan jiwa, raga, dan hati kami, sehingga benar-benar melalui firman ini Engkau berbicara, Engkau menguatkan. Dengan demikian Tuhan, kami mampu hidup sebagai orang percaya yang diwarnai dengan hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan kebersihan itu. Sehingga apa yang kami lakukan benar-benar penuh dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, tolonglah kami, bimbing kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Markus 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-23. Seperti jadwal bacaan pada sore hari ini, yang demikian firman-Nya. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan,
kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini saya sedang mengikuti sebuah film seri persembahan Netflix. Judulnya Suits. Film ini bercerita tentang para ahli hukum top Amerika di New York dengan berbagai pola tingkah mereka. Di dalam mereka membela klien mereka masing-masing. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, karena kepandaian mereka, kepiawian mereka, keluar biasaan mereka itu, masalah-masalah yang sebenarnya salah bisa menjadi benar berdasarkan hukum-hukum yang ada. Tapi sebaliknya, sesuatu masalah yang jelas-jelas benar bisa menjadi salah juga berdasarkan hukum-hukum yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga mencerminkan apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mereka juga adalah ahli-ahli hukum agama. Mereka juga ahli hukum adat istiadat yang sebenarnya juga didasarkan pada Taurat yang ada. Tetapi ketika mereka mengalami kesalahan, mereka bisa berdalih apa saja. Sehingga kesalahannya itu bisa ditutupi karena alasan-alasan hukum yang ada. Sehingga Tuhan mengkritik mereka. Berdasarkan adat istiadat, engkau meniadakan hukum Taurat yang ada. Dengan berbagai contohnya, seperti dalam firman yang kita baca tadi. Di sini sebenarnya kita melihat bahwa perbuatan yang benar tidak semata ditentukan oleh aturan hukum yang ada. Tapi lebih daripada itu justru ditentukan oleh hati setiap manusia. Betapa canggihnya sebuah aturan, sebuah norma, sebuah hukum-hukum. Tapi jika yang melakukan itu, hatinya tidak bersih, penuh dengan kejahatan, di sana akan ada berbagai trik-trik, celah-celah hukum yang ada untuk membenarkan apa yang tidak benar. Tapi sebaliknya, jika sang pelaku hatinya bersih, pasti hasilnya juga menjadi bersih dan penuh dengan kebenaran yang benar-benar benar sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Oleh karena itu, bukan hal yang salah jika Tuhan mengatakan, bukan apa yang masuk dalam diri kita lah yang menajiskan hidup kita ini, tapi yang keluar dalam diri kita itulah yang membuat najis dalam kehidupan kita. Karena dari dalam hati manusia lah keluar apa yang baik, tapi sebaliknya juga akan keluar yang jahat. Jika hatinya memang benar-benar diwarnai oleh iri, dengki, dan kejahatan. Sebab
Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, dan seterusnya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki kita semua untuk selalu menjaga hati kita, agar apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kita bergereja, lebih-lebih di dalam kita bermasyarakat, selalu diwarnai dengan apa yang benar, apa yang baik, apa yang suci, seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena dalam hati dan dari hatilah akan muncul apa yang kita lakukan. Jika hati kita jahat, ya jahatlah perbuatan kita. Tapi jika hati kita bersih, ya bersih dan benar apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat yang pertama saja. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, puji syukur kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami di dalam kami hidup selaku orang percaya yang dipenuhi dengan hati yang penuh dengan kebersihan, kesucian, sehingga apa yang kami lakukan pun benar di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi kehidupan sesama kami. Kami juga telah mengucap syukur yang kami wujudkan dengan persembahan kami masing-masing. Berkati dan sucikan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh
orang-orang yang percaya dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi. Karena tak mudah menjadi orang yang percaya itu. Tak mudah menyandang predikat sebagai pengikut-pengikut Kristus. Lebih-lebih juga warga jemaat. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan cukupi. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Di masa-masa COVID ini tidak mudah juga bagi mereka. Mereka kehilangan komunitas mereka untuk bermain, untuk mengembangkan jiwa mereka. Kiranya Engkau selalu menyertai, memberkati anak-anak kami, sehingga mereka selalu bertumbuh berkembang mencapai masa depan yang terbaik bagi kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan, juga bagi orang tua, kami serahkan ke Tangan-Mu. Tak mudah menjadi orang tua dan mendampingi anak-anak. Lebih-lebih di zaman yang benar-benar berbeda dengan zaman yang pernah kami alami pada masa-masa muda kami. Kiranya kami mampu memahami mereka, mampu juga belajar dari mereka. Sehingga keberadaan kami tidak hanya menjadi orang tua, tapi boleh menjadi teman-teman mereka. Untuk mengantar mereka menjadi lebih kuat menghadapi masa depannya masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja-Mu di berbagai bidang yang ada. Baik itu pensertifikatan tanah, rencana pembangunan gereja, semua Tuhan tata, sehingga semua berjalan dengan sebaik-baiknya bersama dengan kuasa dan kasih Tuhan sendiri. Karena kami yakin dan percaya bersama Tuhan pasti semua ini akan menjadi kenyataan, bukan sekedar harapan. Tuhan, tak lupa kami juga doakan negara bangsa yang kami cintai, Indonesia. Engkau hadir memberkati negeri kami melalui para pemimpin bangsa kami. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, kejujuran, hikmat, sehingga mereka mampu menjalankan tugas mereka masing-masing, sehingga kami cepat keluar dari situasi kondisi yang tidak memungkinkan ini, dan kami mampu bersama-sama membangun negeri kami, Indonesia, yang penuh dengan cinta dan mampu menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan, inilah doa-doa kami. Doa yang tak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan 2. Kita pujikan dengan berdiri. Sehingga ku selalu
Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih tak sesamaku. Demikian jalannya ibadah pada petang hari ini. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Amin.